Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita akan mengaji tentang aqsamut tafsir, macam-macam tafsir. Sebagaimana yang lalu, tafsir itu adalah menjelaskan makna dan mengeluarkan hukum daripada ayat Al-Quran. Itu tafsir. Nah sekarang ulama membagi tafsir kepada dua macam bagian. Yang pertama disebut dengan tafsir bil ma'thur. Yang kedua disebut dengan tafsir bir ra'yi. Jadi ada dua macam tafsir. Lebih gampang kita menandai kapan disebut tafsir bil ma'thur dan kapan disebut dengan tafsir bir ra'yi adalah mudah. Caranya begini saja. Kalau ma'thur adalah Al-Quran ditafsirkan dengan referensi, dengan rujukan, ada rujukannya. Rujukannya itu baik dengan Al-Quran itu sendiri, atau dengan hadis, atau dengan athar, ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Sementara tafsir bir ra'yi menafsirkan Al-Quran tidak dengan merujuk atau kembali kepada yang tiga tadi. Tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada hadis, tidak kembali kepada athar, tetapi kembali kepada keilmuan pribadi atau pengalaman. Sehingga dengan demikian ulama sepakat tafsir bil ma'thur atau tafsir yang cara menafsirkannya berdasarkan rujukan itu pasti terpuji, pasti bagus. Sementara tafsir bir ra'yi yaitu tafsir yang tanpa rujukan Al-Quran, sunnah dan hadis dan athar, ini terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercelah. Kalau ini semuanya terpuji. Sekarang, apa pemahaman yang lebih gampang kita pahami dari tafsir bil ma'thur? Yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Wah, ini banyak di dalam ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran ditafsiri oleh Al-Quran itu sendiri. Contoh, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang takwa, yang takut kepada Allah. Kemudian siapa takwa itu? Siapa muttaqin itu? Siapa yang bertakwa kepada Allah? Nah, dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Betul ya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang dimaksud. Jadi siapa muttaqin dijelaskan oleh ayat. Oleh ayat. Jadi Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada hal gaib, kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada kebangkitan, di mana kita akan dibangkit. Itu beriman kepada itu, kita sudah memiliki salah satu tanda takwa kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan kita melaksanakan sholat. Beriman tapi tidak melaksanakan sholat, yaitu kurang takwa namanya. Jadi beriman kepada alam gaib, melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian harta yang kita miliki, kita nafkahkan. Nah, kalau kita melakukan ini, yang tiga perkara ini, kita sudah termasuk orang yang takwa. Nah, ini Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Sehingga tafsir yang berbentuk kayak gini, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ini disebut dengan tafsir bil ma'thur. Yang kedua,
Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Ini banyak. Karena memang posisi Nabi itu sebagai penafsir. Jadi tafsir itu sebenarnya muncul beriringan dengan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membaca dan memahami dan menjelaskan kepada sahabat. Jadi Al-Quran turun, tafsir juga menerima turunnya Al-Quran. Dan Nabi Muhammad yang pertama kali sebagai orang yang paling berhak menafsirkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Contoh ayat Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, di dalam ayat ini. Min quwwah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk musuh-musuh itu bagi kalian yang mau melawan penyerangan musuh itu, mastata'tum min quwwah, sekemampuan kalian dalam mempersiapkan kekuatan. Jadi apa yang dimaksud dengan kekuatan ini di dalam ayat tadi itu? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Apa yang dimaksud dengan kuat di sini? Nah, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ma hiyal quwwah? Apa yang dimaksud dengan kuwah di dalam ayat Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, oh, yang dimaksud dengan kuwah di sini adalah ar-ramyu. Apa ar-ramyu? Panah. Jadi kalau musuhmu nanti menyerangmu, maka persiapkan yang ini, persiapanmu ini mampu menambah kekuatan. Nah, di zaman dulu Nabi Muhammad mengatakan, oh, yang dimaksud dengan Al-Quran ini adalah panah. Nah, penafsiran Nabi Muhammad kepada Al-Quran tadi ini adalah Al-Quran dijelaskan oleh sunnah. Maka ini disebut dengan tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Dan yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan athar. Ucapan sahabat, Ibnu Abbas, ini banyak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah kalangan sahabat yang ahli di dalam bidang ilmu tafsir. Paling ahli. Ya juga sahabat-sahabat yang lain juga paham terhadap ilmu tafsir. Nah, ini banyak. Jadi pokoknya kalau Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu tafsir bil ma'thur. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah itu disebut dengan tafsir bil ma'thur. Al-Quran ditafsirkan dengan athar kemudian disebut dengan tafsir bil ma'thur. Kalau yang kedua, tafsir bil ra'yi adalah menafsirkan Al-Quran berdasarkan ijtihad, berdasarkan usaha, tanpa Al-Quran dan sunnah dan sahabat ucapan dan perbuatan sahabat. Contoh yang paling gampang ini. Di dalam surah Yasin itu ada ayat Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu tajri. Matahari itu tajri, jalan pelan-pelan, li mustaqarril laha, di tempat tetapnya. Nah, kalau dipahami bagaimana sih matahari ini berjalan? Ini sulit dipahami. Ini bisa dipahami oleh orang-orang ahli astronomi. Nah, jadi mereka itu melalui sains. Jadi sains sebagai penafsiran ayat tadi, wasyamsu tajri mustaqarril laha, salah satu bentuk tafsir bil ra'yi. Contoh misalnya kapalnya Nabi Nuh. Itu bagaimana bentuknya? Kamu kemudian menafsiri. Mungkin kayak gini. Aku bentuk kapal-kapalan dan lain sebagainya. Itu tafsir bil ra'yi. Ada yang salah, ada yang benar. Kalau benar terpuji. Kalau salah ya tercela. Sehingga tafsir bil ra'yi ini perlu dikaji lebih dalam. Kalau tidak melanggar pesan Al-Quran secara
sentralnya, maka boleh diamalkan. Tapi kalau melanggar daripada Al-Quran itu sendiri, tafsir birro'yi harus dibuang. Sebab itu Nabi Muhammad agak mewanti-wanti kepada kita, man fassaral Qur'ana birro'yi au bima lam ya'lam falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya tanpa ilmu, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat duduknya di neraka. Nah, contoh misalnya yang tadi, kita ayat yang tadi itu, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan hadis. Senjata yang dapat memperkokoh, menambah kekuatan pasukan muslim kala itu adalah panah. Kalau sekarang ayat ini apakah harus pakai panah? Orang pakai bom, kalian pakai panah. Yo mati duluan kalian. Nah, jadi kalau sama kalian ditafsiri dengan tembak misalnya atau bom, itu namanya birro'yi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan sesuatu yang dapat menambah kekuatan kamu, kekuatan pasukanmu. Apa? Bom. Di zaman sekarang, penafsiran bom tidak panah, itu ya penafsiran birro'yi. Apakah salah? Insya Allah tidak salah. Karena pada intinya kekuatan di situ. Kalau musuhmu pakai pesawat, kamu pakai panah, mati kamu. Panah sama kamu, nggak bisa itu. Jadi kalau kamu pakai bom basoka, biarpun mereka pakai pesawat, kamu bom gitu. Nah, jadi wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, kamu tafsiri dengan senjata canggih modern, insya Allah itu tidak menyalahi penafsiran Nabi Muhammad. Karena intinya maqasidus syariahnya adalah kekuatan. Nah ini ya, jadi tafsir itu ada dua macam, tidak lepas dari dua ini. Tafsir bil ma'thur berarti menafsirkan Al-Quran, baik Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan sunnah atau hadis, atau Al-Quran dengan athar. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan ilmu sains. Oh ya, saya kasih contoh yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan syifa' wa rahmah. Bisa menjadi obat dan rahmat. Kemudian ditafsiri oleh orang, pokoknya baca ayat Al-Quran ini bisa menyembuhkan sakit perut. Nah, itu penafsiran birro'yi itu. Baca Al-Fatihah. Ada orang minta sama kamu karena ada orang sakit perut misalnya. Sama kamu dibacakan Al-Fatihah. Itu kan penafsiran kamu. Maka penafsiran kamu kepada Al-Fatihah bisa menyembuhkan suatu penyakit. Itu tafsir birro'yi. Apakah menyalahi hukum, menyalahi syariat Islam? Insya Allah tidak. Kecuali ya kayak gini, kalau musim-musim apa namanya, musim-musim politik, wala taqraba hadhihi syajaratah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Maka ayat ini kemudian dipakai untuk kamu berkampanye agar orang tidak nyoblos partai Golkar misalnya, karena Golkar kan pohon. Ayat tadi itu berbunyi wala taqraba hadhihi syajaratah. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Kalau kamu dekat dengan pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Kamu termasuk orang yang zalim. Nah, ayat ini dibuat untuk mengelabui orang. Nah, itu namanya tafsir birro'yi. Hukumnya tercela dosa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nih kah?